Hai sobat sekalian, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini di masa lockdown, kita akan mencoba mereview sebuah mainan unik yang murah tapi tidak murahan. Ini adalah Flying Spaceman, ya, semacam mainan mini yang bisa terbang. Ada dua warna di sini, merah dan biru, dan kebetulan saya dapat yang warna biru. Saya beli mainan ini seharga Rp60.000, ya. Apa saja yang kita dapatkan dari sebuah mainan unik seharga Rp60.000, ya. Ini bukan unboxing karena ini pernah saya buka sebelumnya. Ini hanya mereview saja. Jadi di dalam box ini hanya terdapat dua item. Yang pertama, mainannya itu sendiri, ya, seperti robot semacam ini. Dia punya baling-baling ganda atas dan bawah, ya. Ini kedua baling-balingnya berputar berlawanan arah. Kemudian ada sebuah kabel USB karena power dari mainan ini bukan menggunakan baterai tapi melalui charging. Di belakang ini terdapat sebuah tombol on off yang sangat kecil sekali. Jika kita on-kan, lampu pada matanya akan berkedip, kemudian kedua baling-baling ini akan berputar berlawanan arah. Di bagian kaki terdapat sebuah sensor. Saya pernah menguji sebelumnya. Jika mainan ini mulai mendekati sebuah permukaan, maka dia akan memberikan jarak dan kemudian terbang ke atas lagi. Saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mungkin dia menggunakan sensor inframerah atau semacamnya. Saya kurang paham itu. Tapi setiap dia mendekati kepada sebuah permukaan, maka dia akan memberikan jarak. Jika dia sudah rendah, terbang rendah, bertemu sebuah permukaan, maka dia akan naik lagi. Ya, seperti itu perputarannya. Kedua baling-balingnya berputar berlawan arah. Bagian atas berputar searah jarum jam, sedangkan baling-baling bagian bawah berlawanan, ya. Kalau di video ini nampak berlawanan, ya. Nah, yang atas seolah-olah ke kiri, tapi sebenarnya dia berputar ke arah kanan. Ini sengaja tidak saya lepaskan, teman-teman, karena anginnya cukup kencang sekali. Saya takutnya dia juga terbawa angin, karena kalau dia sudah terbawa angin, dia akan terbang sangat tinggi dan akan jauh dan susah sekali untuk turun. Nanti kita tunggu sampai anginnya sedikit reda. Kita biarkan dulu berputar. Jadi perputaran baling-balingnya juga ini kecepatannya juga akan menyesuaikan dengan posisi badan dari mainan ini. Ketika biasanya dia berada di bawah permukaan semacam ini, kecepatan baling-balingnya akan berputar semakin tinggi. Akibatnya dia akan terangkat ke atas. Ini mulai melambat. Coba akan saya lepaskan. Saya agak ragu, teman-teman, anginnya kencang sekali. Kita tahan dulu sejenak, ya.
Oke. Jadi begitu. Nah, dia selalu naik jika bertemu dengan permukaan. Kita coba lagi. Oke, kita akan nyalakan. Ini anginnya kencang sekali, kawan-kawan. Nah, benar saja, dia terbang cukup jauh. Jadi agak susah nangkepnya karena dia sangat ringan sekali. Kalau kena angin dia juga akan semakin tinggi. Nah, itu tadi sedikit contoh bagaimana dia terbang. Mungkin agak kurang jelas karena anginnya kencang sekali. Saya harus berlari untuk ikut dia supaya nggak hilang tadi. Jadi karena dia sangat ringan, maka dia akan sangat mudah sekali terbawa oleh angin, apalagi ketika anginnya kencang. Seharusnya dia diuji di dalam ruangan atau indoor, tapi tidak ada ruangan yang cukup memadai, makanya saya tadi bawa keluar. Tapi ternyata anginnya cukup kencang. Jadi itu saja sedikit review dari saya tentang mainan anak murah tapi tidak murahan, mainan unik untuk anak kita. Sekian saja review singkat dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini tetap semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa.